Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Santika Maharani, mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, program studi bioteknologi angkatan 2024 dengan NIM 2411201013. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme apoptosis serta regulasi ekspresi gen BCL2. Apoptosis merupakan mekanisme kematian sel terprogram yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan homeostasis jaringan. Proses ini dikendalikan secara ketat oleh dua jalur utama. Nah, jalur yang pertama adalah jalur ekstrinsik. Nah, jalur ekstrinsik ini dia melalui aktivasi reseptor kematian di membran sel. Kemudian yang kedua ada jalur intrinsik. Nah, jalur intrinsik ini melalui sinyal dari mitokondria. Kedua jalur tersebut pada akhirnya akan bermuara pada aktivasi caspase eksekutor seperti caspase 3, caspase 6, dan caspase 7 yang menyebabkan degradasi terkontrol terhadap komponen seluler. Nah, ini berdasarkan dari jurnal Elmore 2007. Salah satu regulator utama pada jalur intrinsik adalah protein BCL atau disebut juga dengan B-cell lymphoma 2. Nah, protein ini itu termasuk ke dalam keluarga BCL family yang terdiri dari anggota anti-apoptotik seperti BCL2 dan BCL-XL serta pro-apoptotik seperti BAX dan BAK. Nah, perbandingan ekspresi antara kedua kelompok protein ini itu menentukan keputusan sel untuk bertahan hidup atau menjalani apoptosis. BCL2 ini juga bekerja dengan menghambat pelepasan sitokrom C dari mitokondria ke sitoplasma. Nah, sehingga mencegah pembentukan apoptosom dan aktivasi caspase 9 yang menjadi pemicu utama jalur kematian sel. Ini berdasarkan jurnal Lee et al. 2022. Nah, ekspresi gen BCL2 ini diatur secara kompleks pada tingkat transkripsi dan post transkripsi agar sesuai dengan kondisi fisiologis sel. Secara transkripsi, gen BCL2 ini memiliki promotor aktif atau yang disebut juga promotor P1 yang dapat diaktifkan oleh faktor-faktor transkripsi seperti NF-kappa B dan juga STAT3. Nah, aktivasi faktor ini biasanya terjadi sebagai respon terhadap sinyal sitokin atau stres seluler. Nah, yang kemudian menyebabkan faktor-faktor tersebut berikatan dengan promotor BCL2 dan meningkatkan aktivitas transkripsi. Proses ini juga memungkinkan RNA polimerase 2 untuk memulai transkripsi gen dan menghasilkan mRNA BCL2. Aktivitas transkripsi juga dipengaruhi oleh status epigenetik promotor, di mana asetilasi histon dapat membuka struktur kromatin dan meningkatkan ekspresi, sementara metilasi DNA pada promotor dapat menekan transkripsi. Nah, ini berdasarkan jurnal Lee et al. Tahun 2022. Selain itu, kadar BCL2 juga diatur setelah proses pembentukan mRNA, yaitu pada tahap post-transkripsi. Nah, ini dibentuk oleh molekul kecil yang disebut mikroRNA atau Mirna. Contohnya adalah Mir15A dan Mir16.1 yang dapat menempel pada bagian tertentu dari mRNA BCL2 dan menghambat pembentukan protein BCL. Nah, cara ini itu berfungsi sebagai pengatur halus agar jumlah BCL2 tidak terlalu banyak. Jika kadar BCL2 berlebihan, maka proses apoptosis ini bisa terhambat, sehingga sel-sel yang seharusnya mati malah tetap hidup. Kondisi ini juga sering ditemukan pada berbagai jenis kanker. Dengan demikian, regulasi ekspresi gen BCL2 menjadi kunci dalam pengendalian jalur apoptosis. Ketika
ekspresi BCL2 tinggi, pelepasan sitokrom C dan aktivasi caspase terhambat sehingga sel bertahan hidup. Tapi sebaliknya, penurunan ekspresi BCL2 memungkinkan protein proapoptotik seperti BAX dan BAK untuk berfungsi memicu pelepasan faktor mitokondria dan mengaktifkan caspase eksekutor yang mengarahkan sel menuju kematian terprogram. Nah, regulasi ketat ini itu memastikan bahwa apoptosis hanya terjadi saat diperlukan saja untuk menjaga keseimbangan sistem biologis organisme. Gitu. Oke, baik, itu tadi adalah penjelasan tentang mekanisme apoptosis serta regulasi ekspresi gen BCL2. Nah, ini ada beberapa referensi, ada 2 referensi yang saya pakai. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.